Bayangkan ini, kamu bangun suatu pagi dan ada sesuatu dalam dirimu yang berubah semalam. Awalnya terasa halus, nyaris tak terasa, seperti bisikan di tepi kesadaranmu. Tapi saat kamu duduk di tempat tidur, meregangkan tubuh dan menggosok mata, perasaan itu menjadi jelas. Sebuah kegelisahan tenang telah merayap ke dalam dirimu. Seolah-olah kamu terbangun di dalam ilusi yang dirancang dengan sangat hati-hati. Kamu menjalani rutinitas pagi secara otomatis, menggosok gigi, mandi, menyeduh kopi. Namun setiap langkah terasa asing, seperti kamu sedang memainkan peran yang ditulis oleh orang lain. Kamu melirik ponselmu, dibanjiri notifikasi, suka, komentar, topik tren, iklan yang menjanjikan kebahagiaan dalam 3 langkah mudah. Dan kamu mulai menyadari betapa setiap pesan itu bukan untuk mengungkapkan kebenaran, tapi untuk menjauhkannya. Banjir digital yang tampak sepele itu menarik perhatianmu. Namun, jauh di dalam dirimu, sesuatu bertanya, seberapa banyak dari hidupmu yang benar-benar milikmu sendiri, dan seberapa banyak hanyalah akting dalam skenario sosial. Saat kamu melangkah keluar rumah, jalanan dipenuhi rutinitas. Orang-orang berjalan cepat, kepala menunduk ke layar yang bersinar, telinga disumbat oleh dunia pribadi mereka. Kamu melewati papan reklam yang mendorongmu untuk mencari kepuasan instan, solusi cepat, kebahagiaan tanpa usaha. Ketika matamu menyapu janji-janji ini, sebuah paradoks yang mengganggu mulai terbentuk. Semakin keras masyarakat berteriak tentang kebahagiaan, semakin sunyi penderitaan yang dirasakan semua orang. Wajah-wajah menunjukkan kilasan senyuman, segera digantikan oleh kebosanan atau keputusasaan yang tenang. Namun semua orang bersikeras bahwa mereka baik-baik saja. Mengapa? Paradoks itu mencengkeram lebih kuat. Kamu teringat bagaimana sejak kecil kita diajarkan untuk tersenyum sopan. Tak peduli apa yang kita rasakan, emosi harus dikendalikan, disembunyikan, ditekan. Masyarakat menghargai ketenangan dan menghukum kejujuran mentah. Sekolah mengajarkan kepatuhan, tempat kerja memuja konformitas, dan keluarga atau teman secara halus menanamkan ekspektasi yang membentuk setiap pikiran, mimpi, dan keputusan kita. Seiring waktu, tindakan-tindakan kecil untuk menyesuaikan diri itu menjadi kebiasaan seumur hidup. Seni menipu diri sendiri, secara sukarela ikut serta dalam fiksi yang kamu mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar kebiasaan pribadi atau masalah psikologis individu. Ini adalah dorongan kolektif, sistemik, kesepakatan bawah sadar untuk tidak melihat kenyataan. Karena kenyataan itu kasar, kompleks, dan menakutkan. Mimpi tentang pertumbuhan tanpa akhir, janji bahwa konsumsi bisa mengisi kehampaan emosional, ilusi bahwa kebahagiaan bisa dibeli, dikontrol, atau diraih melalui kerja tanpa henti. Semua mitos ini memabukkan dan menenangkan, menopang keseimbangan masyarakat yang enggan mengakui dirinya sendiri. Pikiranmu berputar cepat, pertanyaan-pertanyaan berdatangan tanpa henti. Apa sebenarnya yang kita hindari? Kebenaran eksistensial apa yang bersembunyi di balik permukaan yang halus ini? Apa jadinya sebuah peradaban yang dibangun bukan di atas kejujuran, tetapi penghindaran? Berdiri di tengah keramaian, dikelilingi oleh manusia namun terasa benar-benar sendiri. Kamu bertanya-tanya, berapa banyak dari mereka yang merasakan hal yang sama? Diam-diam mempertanyakan narasi hidup yang diwariskan, terperangkap dalam penjara-penjara sosial yang mereka bangun sendiri, terlalu takut atau terlalu lelah untuk melawan. Dan disinilah kamu sekarang, dihadapkan pada pilihan yang kejam, melanjutkan sandiwara ini, atau menghadapi kekacauan dan kesendirian, dari mencabik semua keyakinan yang selama ini kamu anggap nyata. Kesadaran ini berat, ada sesuatu yang mengendap di dadamu, menekan, belum terpecahkan tapi tak bisa diabaikan. Kamu tahu dalam hatimu, bahwa menghadapi ini akan mengubah segalanya. Tapi berpaling berarti memilih hidup setengah sadar, terlindung oleh ilusi yang nyaman namun membusuk dari dalam. Kini, pertanyaan itu menghantuimu, mendesak dan tak kenal ampun.
Mengapa masyarakat modern memberi penghargaan pada penipuan diri sendiri? Dan berapa harga sebenarnya yang harus kita bayar untuk ilusi yang terasa nyaman itu? Jika kamu ingin memahami mengapa masyarakat modern menghargai penipuan diri sendiri, kamu harus mulai dari tempat yang paling tidak nyaman, dalam dirimu sendiri. Kamu tidak berbohong kepada dirimu karena kamu bodoh, kamu berbohong karena itu membuatmu bertahan. Dalam dunia yang dibentuk oleh tekanan sosial, narasi konsumtif, dan ekspektasi tak henti, kejujuran brutal bisa terasa seperti ancaman. Sejak usia sangat muda, kamu belajar bahwa kebenaran, terutama kebenaran batin, bisa membawa penolakan. Maka kamu beradaptasi. Kamu menyembunyikan bagian-bagian dirimu yang terasa terlalu aneh, terlalu emosional, terlalu rentan, dan perlahan-lahan kamu mulai percaya bahwa topeng yang kamu kenakan adalah wajahmu yang sebenarnya. Carl Jung menyebut bagian yang kamu sembunyikan ini sebagai bayangan, the shadow. Semua sisi dirimu yang kamu tekan, tolak, atau tidak akui karena mereka dianggap tidak dapat diterima oleh masyarakat. Tapi bayangan tidak hilang hanya karena kamu mengabaikannya. Ia mengakar, ia tumbuh, ia menyusup ke dalam mimpi, amarah, kecemasan, dan keputusan tak sadar. Dan masyarakat, alih-alih membantumu menjangkau bayangan itu dan mengenalnya, justru memperkuat mekanisme penolakan ini. Jung memperingatkan, seseorang tidak menjadi tercerahkan dengan membayangkan figur-figur cahaya, tetapi dengan menyadari kegelapan dalam dirinya sendiri. Tapi dunia modern takut akan kegelapan. Ia mengusir rasa sakit, menyensor kesedihan, mengejek keraguan eksistensial, dan menukar keheningan kontemplatif dengan notifikasi tanpa henti. Nietzsche menyebut fenomena ini sebagai bentuk moralitas kawanan, ketika manusia kehilangan individualitasnya demi kenyamanan kolektif. Kita tidak lagi bertanya, apakah ini benar bagiku, melainkan, apakah ini akan diterima oleh mereka? Kita hidup dalam ilusi konsensus, di mana nilai-nilai ditelan mentah-mentah tanpa investigasi pribadi. Dalam dunia seperti itu, penipuan diri bukan kelemahan, ia menjadi alat bertahan hidup. Kebenaran terlalu berisiko, terlalu menyakitkan, terlalu menyendiri. Dan disinilah masyarakat masuk, bukan sebagai aktor jahat, tapi sebagai organisme besar yang dibentuk oleh rasa takut kolektif. Dunia modern telah membangun sistem, pendidikan, media, politik, bahkan agama populer yang menghargai kepatuhan, bukan keaslian. Kamu dipuji saat kamu positif, bukan saat kamu jujur. Kamu dihargai saat kamu efisien, bukan saat kamu sadar diri. Kamu disambut saat kamu menyampaikan narasi dominan, bukan ketika kamu mempertanyakan fondasinya. Aldous Huxley meramalkan ini dalam Brave New World, di mana manusia dibius oleh hiburan, seks, dan konsumsi agar tidak pernah menghadapi kenyataan eksistensial. Tidak perlu represi brutal, cukup beri masyarakat cukup kesenangan untuk melupakan bahwa mereka tidak bebas. Lalu bagaimana ini terbentuk di dalam dirimu? Pertama, melalui kebutuhan dasar akan penerimaan. Anak-anak akan memilih untuk menolak diri sendiri jika itu berarti mereka tetap dicintai. Maka kamu belajar untuk menyesuaikan emosi, kata-kata, bahkan impianmu dengan standar luar. Kamu tidak belajar menjadi dirimu. Kamu belajar menjadi baik, normal, berhasil. Dan semua itu membentuk lapisan demi lapisan kepribadian palsu, hingga kamu sendiri kehilangan orientasi akan siapa dirimu sebenarnya. Kedua, melalui budaya performatif yang menyamar sebagai realitas. Kita hidup di era citra, di mana media sosial membentuk persepsi tentang apa yang layak dirayakan. Kamu menampilkan hidup, bukan menjalaninya. Kamu menulis status, bukan merasakan momen. Dan dalam dunia yang menghargai ilusi ini, siapapun yang jujur, benar-benar jujur, terlihat aneh, tidak stabil, atau terlalu intens. Ketiga, melalui rasa takut eksistensial yang mendalam, bahwa hidup itu tanpa makna, bahwa penderitaan itu tak bisa dihindari, bahwa tidak ada yang benar-benar memahami dirimu. Jean-Paul Sartre menulis tentang ketelanjangan eksistensial saat manusia menyadari bahwa tak ada struktur di luar sana yang memberi makna otomatis pada hidup. Maka kita lari ke pekerjaan, ke cinta romantis, ke agama yang dangkal, ke Netflix, apapun yang bisa mengalihkan kita dari menghadapi kehampaan itu. Tetapi semua pelarian ini membutuhkan satu bahan bakar utama, penipuan diri yang disengaja. Kamu harus berpura-pura bahwa kamu tidak tahu, bahwa kamu baik-baik saja, bahwa ini semua masuk akal, bahwa kamu sedang on track. Kamu menghindari pertanyaan-pertanyaan besar karena kamu tahu jawaban jujurnya akan menuntut perubahan. Dan perubahan itu menakutkan,
karena ia menuntut kehancuran dari siapa dirimu selama ini. Dan masyarakat, ia akan mendukungmu selama kamu tetap nyaman. Ia akan memberimu likes, promosi, bahkan cinta, selama kamu tidak terlalu jujur. Tapi kamu mulai merasa retaknya, bukan? Kamu mulai menyadari bahwa di balik semua kesuksesan, semua pencapaian, semua pencitraan, ada lubang, ada kesenjangan antara hidup yang kamu tampilkan dan hidup yang kamu jalani. Dan di dalam kesenjangan itu, suara kecilmu berbisik, "Ini bukan aku." Bayangkan, seorang pria yang setiap pagi mengenakan topeng tersenyum. Di baliknya, wajahnya lelah, tapi dia terus memakainya karena dunia hanya menyukai wajah yang kuat, positif, produktif. Hari demi hari, topeng itu melekat. Sampai suatu saat, dia lupa seperti apa wajah aslinya. Inilah yang terjadi, bukan hanya pada satu individu, tetapi pada jutaan. Penipuan diri bukan sekadar kebohongan internal, ia menjelma menjadi gaya hidup, menjadi standar emosional kolektif yang kita semua ikut pelihara. Dan ketika itu menjadi norma, maka konsekuensinya menyusup ke segala aspek kehidupan. Psikologis, sosial, bahkan spiritual. Konsekuensi dalam diri, disasosiasi, dan kehampaan. Secara psikologis, menipu diri sendiri secara terus-menerus menciptakan konflik batin yang dalam. Kognitif disonansi, konflik antara apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu katakan pada dirimu sendiri, membentuk ketegangan permanen di sistem sarafmu. Setiap hari kamu meyakinkan dirimu bahwa kamu bahagia, sukses, berada di jalur yang benar, bahkan ketika tubuhmu berteriak sebaliknya. Hasilnya, kelelahan emosional yang konstan, yang tak bisa dijelaskan hanya dengan kurang tidur atau stres kerja. Lama-kelamaan kamu mulai terlepas dari intuisi. Kamu tidak lagi tahu apa yang benar-benar kamu inginkan. Kamu bingung antara suara hatimu dan suara masyarakat. Kamu ragu mengambil keputusan, karena kamu tidak yakin lagi siapa dirimu. Inilah titik di mana dissociation, pemutusan dari realitas batin, menjadi kronis. Kamu bisa terlihat baik-baik saja, tapi jauh di dalam dirimu, kamu mengambang, kosong. Dan dalam kekosongan itu datanglah pelarian. Konsumsi berlebihan, pencanduan gadget, hubungan dangkal, obsesi terhadap validasi eksternal. Semua ini bukan sekedar kebiasaan buruk. Ini adalah strategi bertahan terhadap kebenaran. Konsekuensi sosial, norma-norma yang menyesatkan. Ketika penipuan diri menjadi perilaku massal, maka masyarakat menciptakan realitas palsu bersama. Kita mulai menciptakan narasi kolektif tentang apa itu sukses, apa itu kebahagiaan, siapa yang dianggap bernilai, yang tidak berakar pada kebenaran manusia, melainkan pada citra, persepsi, dan ilusi. Pendidikan tidak lagi tentang eksplorasi jati diri, tapi tentang mencetak produk sosial. Media tidak lagi tentang pencarian makna, tapi pengalihan dari rasa hampa. Percakapan antar manusia menjadi transaksional, dangkal, penuh skrip. Kita saling menyapa dengan senyum, tapi tidak pernah benar-benar melihat satu sama lain. Ketika semua orang berpura-pura, maka kejujuran menjadi bentuk pemberontakan. Dan ironisnya, mereka yang jujur dianggap berbahaya, negatif, tidak stabil, terlalu dalam. Padahal mungkin mereka adalah satu-satunya yang masih waras. Nietzsche pernah berkata, kebohongan yang paling merusak bukan yang dikatakan kepada orang lain, tetapi yang kita katakan pada diri kita sendiri. Kini kebohongan itu menyatu dengan identitas. Kita membangun keluarga di atas ketidakterbukaan, membangun karir di atas citra, membangun hubungan di atas kompromi diri. Dan kita menyebutnya hidup yang stabil. Konsekuensi neurologis. Otak yang didesain ulang. Oleh ilusi neuroscience modern, membuktikan bahwa otak bersifat plastis. Apa yang kamu pikirkan terus-menerus akan membentuk ulang struktur otakmu. Jika kamu terus meyakinkan dirimu bahwa kamu tidak marah, tidak kecewa, tidak takut, maka koneksi otakmu akan membentuk jalan pintas untuk menghindari emosi itu. Hasilnya,
kamu menjadi mati rasa secara emosional. Lebih parah lagi, sistem penghargaan otakmu, dopamin, akan terbiasa dengan stimulus eksternal, like di media sosial, validasi dari atasan, pencapaian materi, dan tidak lagi peka terhadap pengalaman yang tulus. Inilah mengapa bahkan saat kamu berhasil, kamu tetap merasa kosong. Otakmu tidak lagi memberi sinyal bahwa ini berarti kamu bukan gagal menikmati hidup. Kamu diprogram untuk mengejar yang salah. Konsekuensi spiritual. Jauh dari diri sendiri. Pada level terdalam, penipuan diri memisahkanmu dari jiwa, dari panggilan batinmu, dari suara kecil yang tahu siapa kamu sebenarnya, sebelum dunia mulai mengintervensi. Viktor Frankl, penyintas kamp konsentrasi sekaligus psikiater, menyatakan bahwa penderitaan manusia yang terdalam bukanlah karena trauma, tapi karena kehilangan makna. Dan makna tidak ditemukan dalam pencapaian luar. Ia muncul saat kamu jujur menghadapi penderitaanmu sendiri, saat kamu tidak lagi bersembunyi dari kenyataan batin. Tetapi bagaimana kamu bisa menemukan makna jika kamu bahkan tidak tahu siapa kamu? Karena seluruh hidupmu telah kamu habiskan dalam kebohongan yang dipoles. Masyarakat tidak akan menyelamatkanmu, dan inilah kebenaran pahit yang tidak ingin kita dengar. Tidak akan ada sistem yang menyadarkanmu. Tidak akan ada pemerintah, sekolah, aplikasi meditasi, atau buku motivasi yang membawamu keluar dari ilusi, jika kamu sendiri belum siap menghadapinya. Karena begitu kamu mulai mempertanyakan ilusi, kamu akan diasingkan. Orang-orang akan merasa tidak nyaman denganmu. Dunia akan berusaha mengembalikanmu ke mode normal. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka sendiri masih terjebak. Dan inilah momen paling krusial. Ketika kamu tidak bisa memperbaiki sesuatu yang masih kamu bela. Dan kamu tidak bisa bebas dari kebohongan yang masih kamu anggap sebagai perlindungan. Jadi mulailah di sini. Berhenti menyucikan kenyamanan. Karena kenyamanan bukanlah kebenaran. Kenyamanan bisa membuatmu tidur seumur hidup. Dan kebanyakan orang, tanpa sadar, lebih memilih kenyamanan palsu daripada kesadaran yang menyakitkan. Membebaskan diri dari penipuan diri bukan tentang membaca buku self-help, mengikuti seminar motivasi, atau meditasi 10 menit yang dipandu suara lembut. Tidak. Ini adalah tindakan pemberontakan batin, radikal, sepi, dan pada awalnya menakutkan. Langkah pertama, hadapi cermin tanpa filter. Kamu tidak akan bisa membebaskan dirimu selama kamu terus mencari validasi dari luar. Maka langkah pertamanya brutal. Berhenti membentuk dirimu berdasarkan ekspektasi orang lain. Tutup media sosial. Diam di kamar. Tanyakan pada dirimu satu pertanyaan sederhana. Jika tak ada yang melihatku, apa yang sebenarnya ingin aku lakukan dalam hidup ini? Kamu akan terdiam lama. Karena sebagian besar dari kita tidak tahu. Kita sudah terlalu lama memainkan peran anak yang baik, pasangan yang bisa diandalkan, karyawan yang berprestasi, manusia yang produktif. Tapi kamu bukan peranmu. Kamu bukan biomu. Kamu adalah sesuatu yang jauh lebih liar dan belum dijinakkan. Dan untuk menemukannya, kamu harus berani duduk dengan kebingunganmu. Langkah kedua, biarkan luka bicara. Gabor Mate pernah berkata, "Addiction isn't about pleasure, it's about pain." Tapi hal yang sama berlaku untuk kebohongan internal. Kita tidak berbohong karena ingin terlihat hebat. Kita berbohong karena tidak tahan melihat luka kita sendiri. Jadi mulailah mendengarkan lukamu. Dengarkan rasa cemburumu. Dengarkan amarah yang kamu sembunyikan. Dengarkan rasa malu yang selama ini kamu tekan. Jangan koreksi mereka, jangan sensor,
Jangan spiritual bypassing. Tulislah semua dalam jurnal. Bicarakan dengan orang yang kamu percaya. Biarkan suaramu yang terluka keluar, tidak untuk diperbaiki, tapi untuk didengar. Karena sebelum kamu bisa mencintai dirimu sendiri, kamu harus mengenali bagian-bagian yang selama ini kamu buang. Langkah ketiga, rangkul bayangan Jungianmu. Carl Jung memperingatkan bahwa orang yang tidak sadar akan bayangannya akan memproyeksikannya ke dunia luar dan menyebutnya musuh. Maka kamu akan... Langkah keempat, hancurkan narasi lama. Apa itu kesuksesan? Apa itu kebahagiaan? Apa itu baik? Siapa yang menentukan? Sebagian besar definisi hidupmu bukan milikmu. Mereka diwariskan oleh budaya, agama, keluarga, media, dan masa lalu kolektif. Dan jika kamu terus memeluknya tanpa evaluasi, kamu akan hidup dalam kebingungan yang berulang. Maka inilah langkah paling keras namun membebaskan. Hancurkan narasi lama. Pertanyakan segalanya. Tanyakan, siapa aku di balik semua peran sosial? Nilai mana yang benar-benar aku yakini? Bukan sekadar aku ulang. Apa impian yang sebenarnya datang dariku, bukan hasil perbandingan dengan orang lain? Kamu tidak perlu jawaban langsung, tapi saat kamu mulai bertanya dari tempat yang jujur, kamu sudah mulai melepaskan sistem batin yang usang. Langkah kelima, bangun keaslian sebagai tindakan politik. Dalam dunia yang mendorong kepalsuan, menjadi otentik adalah revolusi. Berani berkata, aku tidak tahu. Berani menangis di ruang publik tanpa malu. Berani menolak karir stabil demi hidup yang bermakna. Berani memilih keheningan di tengah hiruk-pikuk. Berani menjadi manusia utuh bukan versi editan. Masyarakat tidak akan memberimu medali untuk ini. Bahkan mungkin kamu akan kehilangan beberapa hubungan. Tapi kamu akan menemukan dirimu. Dan satu jiwa yang hidup dalam kejujuran lebih bernilai dari 1000 yang hidup dalam ilusi. Contoh para pemberontak yang selamat. Nietzsche dihina dan diasingkan karena pikirannya terlalu tajam. Jung dicemooh karena mendalami sisi gelap manusia. Dostoyevsky dipenjara dan hampir dieksekusi sebelum menulis karya-karya tentang penderitaan yang mengubah dunia. Bahkan Yesus dan Buddha, ikon spiritual terbesar, hanya menjadi berarti bagi dunia setelah mereka menolak sistem zaman mereka. Mereka semua punya satu kesamaan. Mereka memilih kebenaran meskipun harus kehilangan kenyamanan. Kamu tidak harus menjadi nabi, tapi kamu bisa menjadi seseorang yang berkata, aku tidak akan berpura-pura lagi. Dan itu, dalam masyarakat yang penuh topeng, adalah bentuk kebebasan tertinggi. Kamu mungkin belum tahu kemana jalan ini akan membawamu, tapi satu hal pasti, jalan ini milikmu. Bukan milik iklan, algoritma, atau opini publik. Jadi satu langkah lagi ke depan. Bukan menuju pencerahan total, tapi menuju dirimu yang tidak lagi dikurung oleh narasi lama. Bayangkan kamu berdiri di tepi jurang yang tidak memiliki dasar. Di belakangmu adalah segala hal yang familiar. Identitasmu, rutinitasmu, kepercayaanmu, peran yang kamu mainkan selama ini. Di hadapanmu adalah kekosongan, ketidakpastian, keheningan yang nyaris mistis. Dan entah mengapa kamu tidak takut lagi. Itulah titik di mana penipuan diri telah runtuh sepenuhnya. Dan kamu menyadari sesuatu yang tak bisa lagi dibatalkan. Segala yang kamu cari di luar sudah lama ada di dalam dirimu. Tapi untuk sampai ke titik ini, kamu harus membiarkan seluruh narasi palsu terbakar. Kamu harus menanggalkan identitas yang dibentuk demi diterima. Kamu harus kehilangan rasa pasti. Dan yang paling sulit, kamu harus kehilangan versi dirimu yang ingin terlihat baik. Namun apa yang kamu temukan di bawah lapisan itu bukan kehampaan. Justru sebaliknya, kamu menemukan kesadaran murni,
Sebuah ruang dalam dirimu yang tidak bisa dilukai oleh penolakan, tidak bisa dibeli oleh iklan, dan tidak bisa dibungkam oleh norma sosial. Kebenaran yang tak pernah diucapkan. Selama ini, kamu mengejar cinta dari luar karena kamu tidak tahu bahwa cinta sejati muncul dari keberanian untuk melihat dirimu secara utuh, tanpa menoleh. Kamu mengejar validasi karena kamu belum pernah benar-benar duduk bersama dirimu, dalam keheningan total dan berkata, kamu cukup. Kamu mengejar makna dari pencapaian karena kamu belum tahu bahwa keberadaanmu, tanpa embel-embel, sudah merupakan keajaiban kosmik yang tak terjelaskan. Itulah kebenaran yang paling disembunyikan oleh masyarakat modern. Bahwa kamu tidak perlu menyeri siapapun untuk layak hidup dengan penuh makna. Semua sistem di sekelilingmu, iklan, status sosial, kapitalisme performatif, dibangun dengan satu fondasi. Kamu belum cukup. Dan selama kamu percaya itu, kamu akan terus membeli, membandingkan, bekerja tanpa henti, mencari tanpa akhir. Tapi saat kamu menolak premis itu, saat kamu berkata, aku tidak butuh izin untuk menjadi diriku, seluruh bangunan itu goyah. Kamu bukan konsumen, kamu bukan angka, kamu bukan target pasar, kamu bukan kesan. Kamu adalah kesadaran yang terbangun dari tidur panjangnya. Kesunyian yang menyembuhkan. Setelah topeng runtuh, tidak akan ada suara tepuk tangan, tidak ada musik epik. Yang akan kamu temui hanyalah kesunyian. Tapi bukan kesunyian yang kosong. Ini adalah kesunyian yang menumbuhkan. Di dalamnya, kamu mulai mendengar suara yang selama ini dibungkam oleh realisasi terakhir. Dunia luar adalah cerminan dunia dalam. Inilah puncaknya. Kamu menyadari bahwa dunia yang kamu lihat di luar adalah cerminan dari kualitas kesadaranmu sendiri. Jika kamu melihat dunia penuh tipu daya, bisa jadi itu karena kamu belum jujur dengan dirimu. Jika kamu melihat dunia penuh makna, itu karena kamu telah menjumpai makna di dalam dirimu. Jika kamu merasa semua orang palsu, tanyakan, bagian mana dari diriku yang masih pura-pura? Dan dari titik ini, kamu tidak lagi menjadi korban dunia. Kamu menjadi pencipta realitas batinmu. Bukan karena kamu mengontrol segalanya, tapi karena kamu tidak lagi terpisah dari keberadaan itu sendiri. Jean-Paul Sartre pernah berkata, manusia dikutuk untuk bebas. Dan di titik akhir perjalanan ini, kamu tahu maksudnya. Kebebasan bukan tentang bisa melakukan apapun, tapi tentang berani memikul tanggung jawab atas kesadaranmu sendiri. Penutup. Hidup yang tidak bisa lagi dipalsukan. Kamu tidak akan kembali menjadi manusia lama. Kamu akan melihat dunia dengan mata baru. Kamu akan berbicara dengan bahasa yang lebih jujur. Kamu akan mencintai bukan karena takut ditinggalkan, tapi karena kamu tidak bisa tidak mencintai. Dan kadang kamu akan merasa sendiri, karena sebagian besar orang belum siap melepaskan ilusi mereka. Tapi kamu akan tahu bahwa kamu hidup, bukan karena kamu bahagia menurut standar Instagram, tapi karena kamu merasakan segala sesuatu secara utuh, dari rasa sakit terdalam hingga sukacita yang tak bisa dijelaskan. Kamu akan menangis bukan karena lemah, tapi karena terhubung. Kamu akan diam bukan karena tidak tahu, tapi karena telah melihat terlalu banyak. Kamu akan tertawa bukan karena ingin menyenangkan, tapi karena tubuhmu tidak bisa menahan cahaya itu lagi.